Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai skop manajemen dalam lingkup manajemen proyek. Untuk anggota kelompok, nama saya Ilham Fadli, lalu ada Muhammad Rizky Rashid Saputra, dan Bayu Ramadhani. Untuk materi pertama mengenai apa itu skop manajemen akan dijelaskan oleh Bayu Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang skop manajemen. Apa sih skop manajemen? Jadi, skop manajemen itu merupakan sebuah proses yang diperlukan agar proyek tersebut mencakup semua ruang lingkup dan kegiatan yang diperlukan. Selain itu, proses ini juga berhubungan dengan mengendalikan dan mendefinisikan hal yang berhubungan dengan proyek maupun tidak. Selanjutnya, proses yang diperlukan agar proyek tersebut mencakup semua ruang lingkup yang diperlukan, berhubungan dengan mengendalikan dan mendefinisikan hal-hal yang berhubungan dengan proyek maupun tidak. Di poin terakhir itu proses yang diperlukan untuk memastikan apakah proyek sudah berisi kegiatan-kegiatan yang diperlukan supaya proyek tersebut berjalan dengan sukses. Di sini selanjutnya ada skop manajemen proses. Nah, pada skop manajemen proses ini di sini cuman menjelaskan alur-alurnya. Yang pertama itu adalah plan scope management, yaitu persiapan atau rancangan untuk skop manajemen tersebut. Nah, selanjutnya ke collect requirement, yaitu pengumpulan kebutuhan. Selanjutnya ke define scope, yaitu mendefinisikan skop manajemennya. Nah, selanjutnya ke create WBS. Nah, pada create WBS ini di sini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang kelima ada validate scope, dan yang terakhir adalah control scope. Oke, baiklah, sekarang adalah tentang inisiasi. Inisiasi ini dalamnya termasuk proses pemilihan proyek dalam rangka mendukung rencana strategis organisasi. Yang kedua, rencana strategis sebuah organisasi akan melibatkan tujuan jangka panjang organisasi tersebut. Yang ketiga, proyek TI harus mendukung strategi organisasi dengan memberikan keuntungan kompetitif, termasuk di dalamnya keuntungan. Metode pemilihan proyek. Biasanya tidak tersedia cukup banyak waktu dan sumber daya untuk mengimplementasikan semua proyek. Metode untuk seleksi proyek mencangkup: yang pertama, berfokus pada kebutuhan utama organisasi. Kesepakatan bersama dari anggota organisasi bahwa proyek yang dimaksud memang memiliki nilai yang tinggi dan memenuhi kriteria. Nah, memenuhi kriteria ini terbagi menjadi dua, yaitu need dan funds. Need itu apakah memang merasa diperlukan, dan funds apakah memang organisasi yang memiliki dana yang memadai untuk proyek yang dimaksud. Kedua, kategori proyek TI. Kategori 1, apakah proyek merupakan jawaban akan masalah, sebuah peluang agar organisasi lebih beruntung, keharusan karena adanya peraturan-peraturan yang berlaku. Kategori kedua, lamanya proyek dan kapan akan dibutuhkan. Kategori ketiga adalah prioritas proyek. Yang ketiga, metode pemilihan proyek. Analisis finansial, metode yang umum digunakan. Yang pertama adalah NPV analisis dan ROI. Ini sebelumnya sudah dijelaskan oleh pemateri yang lain tentang perhitungannya. Nah, NPV analisis ini pertama untuk metode menghitung laba rugi secara moneter dari sebuah proyek dengan tanpa memperhitungkan cash inflows dan outflows di masa mendatang. Proyek dengan NPV positif dapat dipertimbangkan jika nilai finansial merupakan kriteria utama. Semakin tinggi NPV, maka semakin baik. Yang kedua adalah ROI. ROI dihitung dengan mengurangi biaya proyek dari keuntungan kemudian dibagi dengan biaya. Semakin tinggi ROI, maka proyek semakin baik. Banyak organisasi menentukan ROI minimum bagi proyek-proyek yang didanainya. IRR atau Internal Rate of Return dapat dihitung dengan membuat NPV sama dengan 0.
Kemudian, payback analysis. Periode payback adalah waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal atau investasi dalam sebuah proyek. Payback terjadi jika kumulatif keuntungan atau laba dan biaya adalah lebih besar daripada nol. Banyak organisasi yang menginginkan supaya praktek-praktek IT mempunyai periode payback yang cukup pendek. Yang keempat, weighted scoring model adalah tool yang dapat memberikan proses secara sistematis dalam memilih proyek berdasarkan beberapa kriteria, yaitu identifikasi kriteria yang penting, menentukan bobot pada setiap kriteria, menentukan skor pada setiap kriteria, kalikan skor terhadap kriteria untuk memperoleh bobot total. Semakin tinggi bobot total, maka proyek tersebut semakin baik. Yang terakhir adalah implementasi balance score. Scope planning. Scope planning ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah rencana strategi teknologi informasi. Yang kedua, analisa bidang bisnis. Yang ketiga, perencanaan proyek. Dan yang keempat, alokasi sumber daya. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Ilham Fadli. Baiklah, saya akan melanjutkan materi scope planning yang telah dibacakan oleh Muhammad Rizky Rashid Saputra tadi. Scope planning pertama, proses memutuskan bagaimana ruang lingkup proyek yang akan didefinisikan. Jadi dalam tahap scope planning ini adalah proses untuk memutuskan bagaimana ruang lingkup proyek akan dikerjakan dan akan didefinisikan, diverifikasi dan dikontrol, serta memutuskan bagaimana WBS akan dibuat. Output utama dari tahap ini adalah rencana manajemen ruang lingkup proyek, Scope Management Plan. Scope Management Plan adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana tim proyek akan mempersiapkan pernyataan ruang lingkup proyek membangun WBS, memverifikasi hasil proyek yang sudah jadi, dan bagaimana mengendalikan perubahan akan ruang lingkup proyek. Input yang dibutuhkan dalam tahap ini adalah Project Charter, Preliminary Scope Statement, dan Project Management Plan. Yang terakhir ada input tambahan, jika ada, yaitu aturan dan prosedur yang berlaku dalam proyek serta informasi proyek sebelumnya. Oke, untuk scope definition adalah proses mereview kembali project charter dan preliminary scope, menambahkan informasi dari proses perencanaan ruang lingkup dan perubahan yang sudah disetujui, sehingga dapat diperoleh definisi yang disepakati bersama. Output utama dari scope definition adalah project scope statement. Tools dan teknik dalam scope definition adalah analisis produk dan identifikasi kebutuhan pengguna, serta expert judgment. Scope statement dapat diperbarui beberapa kali. Jadi dalam tahap scope definition ini, di bagian scope statementnya dapat diperbarui, tidak bersifat tetap. Selanjutnya adalah work breakdown structure atau WBS yang sebelumnya telah disinggung. WBS sendiri adalah pembagian deliverables proyek berdasarkan kelompok kerja. WBS dibutuhkan karena dalam sebuah proyek biasanya melibatkan banyak orang dan berbagai deliverables, sehingga sangat penting mengorganisasikan pekerjaan-pekerjaan tersebut menjadi bagian-bagian. Jadi tidak hanya satu bagian besar, dipecah menjadi bagian-bagian kecil, serta bagaimana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut sesuai pembagian yang telah disepakati. Input utama dalam membangun WBS adalah Project Scope Statement dan Project Management Plan. Tools dan teknik yang digunakan adalah dekomposisi hasil proyek menjadi komponen-komponennya berupa paket-paket pekerjaan. Outputnya adalah WBS tadi, kamus WBS, Scope Baseline, Update Project Scope Statement, dan Scope Management Plan. Lanjut ke verifikasi ruang lingkup proyek. Verifikasi ruang lingkup proyek merupakan proses penerimaan Project Scope Statement yang final oleh stakeholder. Inputnya adalah Project Scope Statement, kamus WBS, Project Scope Management Plan, dan deliverables. Tools yang digunakan adalah inspeksi oleh customer. Lanjutnya ada Scope Control, merupakan proses yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perubahan ruang lingkup dan bagaimana mengendalikan pengaruh akibat perubahan yang terjadi. Perubahan yang tidak terkendali akan mengakibatkan meluasnya ruang lingkup proyek. Input yang digunakan di Scope Control ini adalah Project Scope Statement, WBS dan WBS Dictionary atau kamus WBS tadi, Project Scope Management Plan, Performance Report, PROF, Change Request, Work in Performance Information. Dan terakhir ada outputnya yaitu Project Scope Statements atau biasa dilambangkan dengan huruf U besar,
WBS dan WBS Dictionary, Scope Baseline, Request Check, Recommended Corrective Action, Organizational Process Asset, dan yang terakhir Project Management Plan. Oke, untuk contoh scope manajemen yang telah kita bahas sampai saat ini adalah untuk beberapanya. Pertama, pembuatan aplikasi perangkat lunak yang memiliki fungsi untuk menjalankan MSDM. 2. Instalasi infrastruktur jaringan Wide Area Network atau WAN yang menghubungkan kantor pusat dengan sejumlah kantor cabang. Ada yang ketiga, migrasi data pelanggan sebuah perusahaan dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Yang keempat, ada implementasi sebuah paket aplikasi yang siap terap di dalam sebuah unit organisasi. Dan yang terakhir, ada pembuatan master plan dan blueprint arsitektur TI, sebuah strategi bisnis unit, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada soal yang kami siapkan, ada 4 soal. Yang pertama itu apa itu Project Scope Management. Sebelumnya telah dijelaskan, sebutkan 6 tahapan Project Scope Management, juga sudah dijelaskan sebelumnya. Dan ketiga, sebutkan salah satu contoh manajemen scope project dalam dunia IT, teknologi atau TI, teknologi informasi. Dan yang terakhir, apa itu Work Breakdown Structure atau WBS. Terima kasih.